A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah dan pagi ini penting banget nih buat semua jamaah Islami Twindah yang sedang menyaksikan Islami Twindah hari ini ya. Biar kita tahu benar nggak sih kalau surah Al-Fatihah itu bisa bikin rezeki dan hidup kita jadi makin berkah. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Kita akan bahas sama-sama di tema kita yang ya, indah pagi hari ini. Kita akan membahas tema dahsyatnya surah Al-Fatihah bagi rezeki dan hidup manusia. Wah ini langsung aja kita tembak nih Ustadz Syam nih mohon izin nih pagi-pagi nih ya. Langsung tembak. Iya dong, dor. Gitu ya. Ini ngomongin masalah surah Al-Fatihah. Ini kan kita bicara tadi Ustadz Syam di awal sudah bilang rukun sholat ini orang ini pasti baca Al-Fatihah. Gak mungkin gak baca Al-Fatihah kalau gak sholatnya gak sah. Ini Masya Allah ya. Dan pernah dengar juga saya bahwa kalau Al-Fatihah ini adalah dikenal dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Nah ini kita perlu belajar juga nih sebelum nanti kita bahas lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi ke rezeki dan ke lain-lainnya. Ini mengapa surah Al-Fatihah dijuluki sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz. Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan dan Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab atau Ummul Quran. Bahasa mudahnya atau bahasa Indonesianya Ummul itu kan induk. Jadi kalau kita katakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Atau kita katakan Ummul Kitab, induknya Al-Kitab atau Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada intisari di dalamnya. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Yang pertama karena isi daripada Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi daripada yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran isinya apa sih? Al-Quran isinya ada aqidah, Al-Quran ada isinya tentang ibadah, kemudian Al-Quran itu isinya adalah tentang contoh-contoh kehidupan untuk umat manusia. Apa isi kandungan daripada Al-Quran? Yang pertama isi kandungannya adalah akidah atau isi daripada Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Yang pertama isinya adalah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya seseorang tidak bisa menjalani kehidupannya tanpa membersamai Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Berarti tentang akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akidah, kita yakin bahwa semesta alam ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus memujinya dan seluruh alam raya ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang akidah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita mengenali Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, itu tentang akidah. Tentang apa lagi? Maliki yaumiddin. Akan ada hari pembalasan nanti yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengelak darinya. Berarti itu tentang akidah. Akidah kemudian ada ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta tolong dan menyembah itu adalah ibadah. Maka sudah ada akidah, ada ibadah. Apalagi isi Al-Quran yang banyak di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan banyak sekali contoh-contoh kehidupan. Ada enggak di dalam surah Al-Fatihah? Ada. Ihdinas siratal mustaqim.
masih bagian daripada ibadah karena minta kepada Allah. Kemudian apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang mana jalan yang lurus? Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang engkau beri nikmat. Berarti itu apa? Minhajul haya. Itu adalah yang namanya contoh-contoh kehidupan yang Allah torehkan banyak sekali di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang sesat, bukan pula jalan mereka yang engkau murkai. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada Firaun. Siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang lainnya. Berbagai macam tafsir semua mengatakan bahwasanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah termasuk sejarah. Berarti Al-Qur'an 30 juz itu isinya tentang akidah, ibadah dan sejarah, dan itu semua ada di dalam surah Al-Fatihah, makanya dijuluki Ummul Kitab. Pernahkah kita mendengar Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran? Sepertiga Al-Quran itu adalah surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena isinya tentang akidah semua. Akidah saja isinya surah Al-Ikhlas. Tapi Al-Fatihah ada akidah, ibadah, dan sejarah. Maka dia disebut Ummul Kitab karena lengkap isinya. Masya Allah. Jadi dalam Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah ini keseluruhan ya. Ada 3 tadi masuk ke situ ya. Iya. Ada ibadah, akidah, ibadah dan sejarah. Dan sejarah. Iya. Jadi makanya kenapa kok Al-Fatihah ini atau surah Al-Fatihah ini dibilang sebagai Ummul Kitab Iya. atau